Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat kepada Bapak Nur Irwansyah MPD selaku dosen mata kuliah penelitian linguistik sastra dan kepada teman-temanku sekalian. Perkenalkan, nama saya Sinta Nur Aini. Pada kesempatan ini, saya akan bertugas sebagai moderator dan saya akan membimbing jalannya diskusi ini dengan baik. Materi yang akan kami sampaikan ialah mengenai konsep dasar penelitian linguistik. Adapun anggota kelompok yang akan mempresentasikan materi pada hari ini yaitu Alfa Leviana dengan NPM 2018 21500 354. Kemudian Siti Nurmila dengan NPM 2018 21500 356 dan Sinta Nur Aini dengan NPM 2018 21500 360. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfa Leviana akan menjelaskan slide pertama yang berjudul pendahuluan. Pendahuluan. Bahasa merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dengan manusia dalam kehidupan kesehariannya. Dalam melakukan aktivitasnya, manusia tidak terlepas dari menggunakan bahasa. Bahasa adalah bagian dari kehidupan manusia untuk berkomunikasi sesama manusia. Oleh karena itu, dikatakan bahwa bahasa merupakan alat komunikasi manusia, baik lisan maupun tulisan. Sebagai makhluk hidup, manusia dan binatang mempunyai sistem komunikasi antar sesama manusia dan sesama binatang. Namun, hanya manusialah yang memiliki bahasa. Kemampuan berbahasa inilah yang membedakan manusia dengan binatang. Dengan bahasa, manusia dapat menyatakan pikiran, keinginan, perasaan, dan kehendaknya kepada manusia lain. Bahasa tidak saja dapat mengkomunikasikan kejadian yang sedang berlangsung, tetapi juga kejadian yang telah maupun yang akan dilakukan. Dengan kata lain, bahasa merupakan sarana yang dapat memberitakan kejadian masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Dengan bahasa, manusia dapat mengatur kehidupannya sehingga timbul kebudayaan, yaitu kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat tidak dapat dilakukan tanpa memakai alat bahasa, sehingga dapat dinyatakan bahwa bahasa adalah dasar dari kebudayaan. Menurut Samsuri tahun 1991, bahasa itu sendiri adalah sebagian dari kebudayaan tersebut. Jadi, bahasa tidak saja merupakan dasar kebudayaan, tetapi juga bagiannya. Bahasa merupakan kunci utama untuk menyingkap kebudayaan. Oleh karena itu, sangatlah tidak mungkin untuk menyelidiki kebudayaan suatu kelompok masyarakat tanpa mengetahui bahasanya. Bahasa sebagai bagian dari kebudayaan dapat dipelajari tanpa menghubungkan dengan kegiatan-kegiatan lain. Artinya, bahasa dapat dijadikan objek penyelidikan. Ilmu bahasa telah mempelajari bagaimana bahasa itu sendiri, sifat-sifatnya, dan bagaimana dia berfungsi sebagai alat komunikasi. Bahasa sebagai dasar kebudayaan dapat digunakan untuk menyelidiki kegiatan-kegiatan di luar kegiatan berbahasa itu sendiri. Dari ujaran yang disampaikan seseorang, kita tidak hanya bisa menangkap keinginan orang tersebut, tetapi juga adat istiadatnya, latar belakang pendidikannya, dan lain sebagainya. B. Alasan melakukan penelitian linguistik. Yang pertama, untuk keperluan pendokumentasian bahasa itu sendiri. Jika seluruh bahasa yang beraneka ragam ini tidak didokumentasikan, maka dikhawatirkan bahasa-bahasa yang jumlah penuturnya sangat kecil akan punah, karena tidak ada lagi penuturnya atau penuturnya sudah berasimilasi dengan penutur bahasa lain. Contohnya itu seperti bahasa Cina, India, dan Indonesia, sampai ada yang jumlahnya hanya puluhan seperti yang dijumpai di Papua. Jadi, kalau bahasa-bahasa ini tidak didokumentasikan, maka nanti jumlah penuturnya akan punah. Lalu alasan kedua,
untuk mengetahui bagaimana sebetulnya bentuk bahasa itu baik ketika diucapkan maupun dituliskan dan bagaimana dia berfungsi. Jadi, pengetahuan ini sangat penting baik untuk kepentingan pengajaran bahasa pertama, bahasa kedua, maupun bahasa asing. Hasil penyelidikan tentang bahasa ini sangat diperlukan untuk penentuan bahan pelajaran dan cara mengajarkannya. Hal itu dapat dilakukan melalui studi bahasa dengan melakukan penelitian atau analisis bahasa. C. Konsep dasar penelitian linguistik. Penelitian bahasa pada dasarnya adalah meneliti fenomena-fenomena kebahasaan yang ada dalam masyarakat pengguna bahasa tersebut. Dalam penelitian bahasa dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama ada penelitian huluan. Dapat berupa penelitian tentang bunyi bahasa, penelitian tentang sistem pembentukan kata, dan penelitian tentang sistem pembentukan kalimat. Penelitian tentang bunyi bahasa itu seperti fonetik dan fonologi. Lalu untuk sistem pembentukan kata itu morfologi, dan penelitian tentang sistem pembentukan kalimat yaitu sintaksis. Yang kedua ada penelitian hiliran. Biasanya memanfaatkan penelitian huluan dalam memperoleh dan menganalisis data penelitiannya. Contohnya itu ada penelitian sosiolinguistik, psikolinguistik, dan pragmatik. D. Karakteristik penelitian bahasa. Yang pertama, manusia sebagai alat. Dalam penelitian bahasa, alat pengumpul data utama adalah manusia, yaitu peneliti sendiri dan dibantu oleh orang lain yang disebut dengan informan atau pembahan. Manusia sebagai alat dapat berhubungan dengan informan dan memahami kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan dan terkait dengan data yang dicarinya. Karena peneliti berfungsi sebagai pengumpul data di lapangan, maka peneliti harus memahami hal-hal yang dapat mengganggu kegiatan penelitiannya di dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, ada kalanya peneliti ikut berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan tempat dia melakukan penelitian. Kegiatan tersebut sama saja dengan pengamatan berperan serta menurut Moleong tahun 1989 atau biasa disebut participant observation. Yang kedua ada latar alamiah. Penelitian bahasa dilakukan pada latar alamiah, yaitu tempat di mana bahasa itu digunakan oleh penuturnya. Peneliti harus tahu betul situasi di mana bahasa itu dituturkan dalam komunikasi sehari-hari. Pentingnya kehadiran peneliti mengetahui konteks penggunaan bahasa menyebabkan peneliti bahasa harus meluangkan sebagian besar waktunya bersama penutur bahasa yang ditelitinya. Contohnya, seorang peneliti yang meneliti bahasa Mentawai harus bersedia tinggal bersama suku Mentawai yang ditelitinya untuk beberapa saat, terutama ketika dia mengumpulkan data kebahasaan tentang bahasa Mentawai yang sedang ditelitinya. Nama saya Siti Nurmila, saya akan menjelaskan metode kualitatif. Menurut Moleong tahun 2000, metode kualitatif digunakan dalam penelitian bahasa, karena metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Melalui metode ini, menyajikan secara langsung data kebahasaan yang didapat di lapangan sesuai dengan penggunaannya. Oleh karena itu, peneliti kualitatif merasa perlu menangkap perspektif-perspektif subjek penelitiannya secara akurat, serta memperhatikan dengan cermat apa saja informasi yang diberikan oleh informan mereka. Dengan demikian, para peneliti akan mengungkap makna dari fenomena yang didapatkan melalui subjek penelitiannya. Metode kualitatif mencerminkan suatu perspektif fenomenologis, yang artinya penelitian yang menggunakan perspektif fenomenologis ini berusaha untuk memahami makna dari peristiwa-peristiwa dan interaksi-interaksi manusia dalam situasi tertentu. Para peneliti berusaha untuk masuk ke dalam dunia konseptual subjek-subjeknya, guna memahami apa makna yang mereka konstruksikan dalam peristiwa-peristiwa kehidupan mereka. Dari pemahaman makna terhadap peristiwa kehidupan akan ditemukan makna-makna baru yang dapat digunakan oleh masyarakat yang selalu berubah.
Perubahan gejala sosial akan berpengaruh terhadap perubahan penggunaan bahasa dan cara memaknai bahasa sebagai simbol dari gejala alam. Yang keempat, analisis data secara induktif. Penelitian bahasa atau linguistik menggunakan analisis data secara induktif. Lalu, data yang diperoleh di lapangan dianalisis dan kemudian digeneralisasikan untuk mendapatkan temuan penelitian dan teori yang lebih luas. Penelitian ini lebih merupakan pembentukan abstraksi berdasarkan bagian-bagian yang telah dikumpulkan, kemudian dikelompok-kelompokkan. Sehingga secara informal pendekatan dalam riset ini disebut sebagai pendekatan bottom up, yakni dari bawah ke atas. Data induktif pada penelitian bahasa merupakan gejala bahasa yang benar-benar digunakan oleh masyarakat penuturnya, bukan gejala bahasa yang ada dalam pikiran peneliti atau gejala bahasa yang seharusnya ada menurut pemikiran peneliti. Dalam hal ini, peneliti tidak berasumsi bahwa sudah cukup diketahui untuk memahami bagian-bagian penting sebelum mengadakan penelitian. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang bersifatnya deduktif, di mana abstraksinya dibangun dari teori-teori dan data-data yang secara meyakinkan ditemui. Maksudnya, analisis data secara deduktif ini adalah menguji teori-teori. Apabila tidak ada teori, maka peneliti belum bisa melaksanakan penelitian deduktif. Pada penelitian kualitatif yang bersifatnya induktif, peneliti mengkonstruksi konsep secara lebih jelas waktu melaksanakan penelitian secara mengumpulkan dan memahami beberapa fenomena. Yang kelima, ada deskriptif. Data yang dikumpulkan dalam penelitian bahasa adalah gejala bahasa berupa kata-kata, bukan angka-angka. Oleh karena itu, penelitian bahasa ini harus memberikan gejala yang ada sesuai dengan kenyataan. Dengan demikian, deskripsi yang dibuat akan sangat bermakna karena berupa pendeskripsian kenyataan yang ada. Tidak ada campur tangan peneliti lain untuk membuat rumusan yang berbeda dari apa yang telah ditemukan di lapangan. Data pada penelitian bahasa dapat berupa rekaman bahasa lisan dan bahasa tulisan. Rekaman bahasa lisan kemudian ditranskripsikan untuk dapat dianalisis dan didokumentasikan secara tertulis. Bahasa tulis yang sudah ada dalam komunikasi antar manusia dapat dianalisis lebih lanjut untuk menemukan sistem yang lebih berlaku dalam berkomunikasi tulis antar penutur bahasa. Dalam membuat laporan penelitiannya, seorang peneliti harus dapat mengungkapkan gejala kebahasaan yang ada dalam bentuk aslinya. Yang kedua, pendekatan transformasional. Pendekatan transformasional mengamati proses perubahan yang terjadi pada suatu peristiwa. Dalam pendekatan ini selalu dikaji bentuk awal atau bentuk dasar dari suatu gejala bahasa. Contohnya, kalimat tanya merupakan hasil proses transformasi dari kalimat berita. Demikian pula sama halnya dengan kalimat perintah. Landasan penelitian linguistik. Ada dua pendekatan teoritis penelitian bahasa, yaitu pendekatan struktural dan pendekatan transformasional. Yang pertama, pendekatan struktural. Pada pendekatan struktural, menyatakan bahwa ada langkah-langkah tertentu dalam melakukan penelitian. Pada penelitian bahasa, kita harus melakukan penelitian fonologi terlebih dahulu sebelum mampu melakukan penelitian morfologi dan penelitian sintaksis. Pada penelitian fonologi akan menjadi landasan untuk penelitian morfologi, dan penelitian morfologi akan menjadi landasan untuk penelitian sintaksis. Pada pendekatan struktural, berfokus pada pencarian bentuk atau form dari gejala yang ada. F. Orientasi penelitian linguistik. Secara umum, kita dapat mengklasifikasi penelitian itu kepada 4 kelompok besar
berdasarkan orientasi penelaahannya, yaitu pada teks bahasa, pemakai bahasa, konteks bahasa, pemakaian bahasa, dan pengajaran bahasa. Berikut ini adalah tabel orientasi penelitian linguistik. Yang pertama itu ada orientasi teks bahasa. Penelitian dalam kategori ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan teks bahasa secara ilmiah, yakni berdasarkan korpus, lalu dianalisis, dan menghasilkan sebuah kesimpulan atau pola atau pattern. Contoh kajiannya berfokus pada teks bahasa yakni leksikon dan kolokasi, fonologi, morfologi, sintaksis, grafonologi, fungsiasi, stilistika, metafora, dan sebagainya. Yang kedua itu ada pemakai bahasa. Orientasi ini berfokus pada pemakai atau penutur atau penulis bahasa, yakni melihat bahasa dengan titik berat pada potensi fisik, sosiologis, atau psikologis dari pemakai bahasa. Contoh kajiannya yaitu pemerolehan bahasa ibu, bahasa asing, monolingualisme, dan bilingualisme, dan literasi pada umumnya, bahasa dan gender, dan sebagainya. Yang ketiga, konteks bahasa. Contoh kajiannya fokus pada bahasa dalam konteks luas, yaitu konteks sejarah, atau analisis historis dan diakronik. Bahasa dan kekuasaan, perencanaan bahasa, dialektonik, CDA, dan sebagainya. Yang keempat, pemakaian bahasa. Contoh kajiannya fokus pada pemakaian bahasa, yaitu analisis percakapan, analisis terjemahan, komunikasi lintas budaya, pragmatik, bahasa untuk teknologi komputer, bahasa untuk media massa, bahasa untuk kajian ilmiah, bahasa untuk dakwah, dan sebagainya. Yang terakhir ada pengajaran bahasa. Contoh kajiannya fokus pada pengajaran bahasa dan aspek yang terkait dengannya, yaitu analisis kesalahan berbahasa, teknik dan metode pengajar, kurikulum dan silabus, buku ajar, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Nur Aini. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan materi yang telah disampaikan. Yang pertama terdapat orientasi teks bahasa. Penelitian dalam kategori ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan teks bahasa secara ilmiah, yaitu berdasarkan pada korpus, lalu dianalisis dan menghasilkan sebuah simpulan. Di sini terdapat kata korpus. Apa itu korpus? Korpus itu merupakan kumpulan teks yang autentik, baik tulisan maupun transkrip berupa percakapan. Korpus itu sudah sering digunakan dalam berbagai macam area penelitian linguistik, termasuk penerjemahan, linguistik forensik, analisis wacana, pengajaran, dan sebagainya. Nah, data yang digunakan dan diambil dari bagian-bagian wawancara, radio, televisi, dan dialog di dalam karya seni film atau sinetron di Indonesia. Selanjutnya, nomor 2, orientasi pemakai bahasa. Pada orientasi pemakai bahasa ini, berfokus pada pemakai, penutur, atau penulis bahasa, yaitu melihat bahasa dengan titik berat pada potensi fisik, sosiologis, atau psikologis dari pemakai bahasa tersebut. Contohnya, dalam pemerolehan bahasa ibu atau bahasa asing, kita melibatkan persoalan psikologis terhadap individu seseorang. Nah, dalam perilaku berbahasa atau proses bahasa seseorang, dengan demikian, untuk pemerolehan bahasa seseorang melibatkan psikologis dalam dirinya, sehingga ia bisa memperoleh, menggunakan, dan memahami bahasa tersebut. Selanjutnya nomor 3, orientasi konteks bahasa.
Beberapa penelitian berfokus pada bahasa dalam konteks luas, yaitu konteks sejarah, bahasa dan kekuasaan, perencanaan bahasa, dialektologi, CDA, dan sebagainya. Di dalam konteks sejarah terdapat dua analisis, yaitu analisis historis dan analisis diakronik. Analisis historis ialah sesuatu yang berkenaan dengan sejarah atau ada hubungannya dengan masa lalu. Sedangkan analisis diakronik ialah berkenaan dengan pendekatan terhadap bahasa dengan melihat kembali perkembangan bahasa di sepanjang waktu tersebut. Nah, misalnya dalam penelitian berjudul Concept of Face and Politeness Phenomena in the Changing China, The Case of Shanghai, AJIS tahun 2005, mempertanyakan apakah dalam tatanan dunia baru sekarang, konsep tradisional Mianzi or lion dalam kutip wajah masih tetap bertahan atau telah berubah. Selanjutnya nomor 4, orientasi pemakaian bahasa. Dalam orientasi pemakaian bahasa ini, berfokus pada pemakaian bahasanya, antara lain mengenai analisis percakapan, analisis teks terjemahan, komunikasi lintas budaya, pragmatik, bahasa untuk teknologi komputer, bahasa untuk media massa, bahasa untuk kajian ilmiah, bahasa untuk dakwah, dan lain sebagainya. Misalnya, ketika kita membaca judul penelitian yang bergenre agamis, tentu saja kita akan dapat mengetahui panduan mengenai para pemula untuk belajar menyampaikan mengenai khotbah misalnya. Nah, maka dari situlah kita dapat membuat suatu perbandingan penelitian. Misalnya tadi khotbah. Para pemula dan para dai kondang yang ternama atau membandingkan khotbah yang disampaikan oleh kelompok aliran keagamaan yang berbeda. Dari situ kita bisa membandingkan pemakaian bahasa yang digunakan tersebut. Selanjutnya yang kelima, orientasi pengajaran bahasa. Dalam orientasi pengajaran bahasa ini, beberapa penelitian bahasa berfokus pada pengajaran bahasa dan aspek-aspek yang terkait di dalamnya. Aspek tersebut mengenai analisis kesalahan berbahasa atau anakes, atau juga error analisis, teknik dan metode mengajar, kurikulum dan silabus, buku ajar, dan sebagainya. Nah, pengajaran dan pembelajaran bahasa merupakan cabang linguistik terapan yang paling berkembang, sehingga bagi sebagian orang linguistik terapan atau applied linguistik itu adalah pengajaran bahasa. Maka dari itu, sesungguhnya linguistik terapan juga mencakup bidang-bidang lain, seperti linguistik klinis, linguistik leksikografi, linguistik stilistika, dan linguistik terjemahan. Dengan demikian, materi yang dapat kami simpulkan ialah bahasa merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dengan manusia dalam kehidupan kesehariannya. Karena dalam melakukan aktivitasnya, manusia tidak terlepas dari menggunakan bahasa. Bahasa juga merupakan bagian dari kehidupan manusia untuk berkomunikasi antar sesama manusia. Maka dari itu, dikatakan bahwa bahasa merupakan komunikasi manusia, baik digunakan secara lisan maupun tulisan. Maka dari itu, di sini ada beberapa alasan untuk melakukan penelitian mengenai bahasa atau linguistik, yaitu pertama, untuk keperluan pendokumentasian bahasa itu sendiri. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana sebetulnya bentuk bahasa itu baik ketika diucapkan maupun dituliskan dan bagaimana ia berfungsi. Adapun beberapa konsep dasar dalam penelitian linguistik, yaitu penelitian huluan dan penelitian hiliran.
Selanjutnya, terdapat 5 karakteristik penelitian bahasa, yaitu pertama, manusia sebagai alat. Kedua, latar alamiah. Yang ketiga, metode kualitatif. Keempat, analisis data secara induktif. Dan yang kelima, deskriptif. Dalam penelitian bahasa, terdapat 2 pendekatan teoritis penelitian bahasa, yaitu pendekatan struktural dan pendekatan transformasional. Nah, dalam orientasi penelitian linguistik secara umum, dapat diklarifikasikan penelitian tersebut kepada 5 kelompok besar berdasarkan orientasi penelaahnya, yaitu teks bahasa, pemakai bahasa, konteks bahasa, pemakaian bahasa, dan pengajaran bahasa. Sekian presentasi yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Semoga apa yang telah dijelaskan pada materi yang telah kami sampaikan dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.